Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Puji Tuhan, kembali lagi kita berjumpa untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan di hari yang baru. Hari ini 6 Oktober tahun 2021. Puji Tuhan untuk hari yang penuh sukacita ini. Baik saudara-saudara, kita akan sambut firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, puji Tuhan untuk semua yang Tuhan buat bagi kami, dan terima kasih khususnya pagi ini kami sediakan hati kami untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita sepanjang bulan Oktober ini dengan judul Kita Sempurna dalam Kristus. Kita sempurna dalam Kristus. Dan untuk hari ini 6 Oktober 2021, renungan kita dengan judul Dengan menjadi satu sebagai anak-anak Allah. Dengan menjadi satu sebagai anak-anak Allah. Galatia 3:26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26. Kita jarang menemukan dua orang yang persis sama, bahkan kembar sekalipun. Di antara manusia dan juga di antara hal-hal di dunia ini, ada keanekaragaman. Kesatuan dalam perbedaan di antara anak-anak Allah. Perwujudan kasih dan kesabaran meskipun ada perbedaan sifat adalah kesaksian bahwa Allah mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kesatuan yang ada antara Kristus dan para muridnya tidak menghancurkan kepribadian keduanya. Dalam pikiran, dalam tujuan, dalam karakter, mereka adalah satu, tetapi tidak secara pribadi. Dengan mengambil bagian dalam roh Allah, menyesuaikan diri dengan hukum Allah, manusia menjadi bagian dari kodrat ilahi. Kristus membawa para muridnya ke dalam persatuan yang hidup dengan dirinya dan dengan Bapa. Melalui kerja Roh Kudus dalam pikiran manusia, manusia menjadi serupa, menjadi sempurna di dalam Kristus Yesus. Persatuan dengan Kristus membangun ikatan persatuan dengan satu sama lain. Kesatuan ini adalah bukti paling meyakinkan bagi dunia tentang keagungan dan kebajikan Kristus dan kuasanya untuk menghapus dosa. Kuasa kegelapan hanya sedikit memiliki peluang terhadap orang-orang percaya yang paling mengasihi, sebagaimana Kristus telah mengasihi mereka, yang menolak untuk menciptakan pengasingan dan perselisihan, yang berdiri bersama, yang baik hati, sopan, dan berhati lembut, menghargai iman yang bekerja dengan kasih, dan memurnikan jiwa. Kita harus memiliki roh Kristus, atau kita bukan milik Kristus. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semakin dekat persatuan kita dengan Kristus, semakin dekat persatuan kita dengan satu sama lain. Perselisihan dan ketidakpuasan, keegoisan, dan kesombongan berusaha untuk dominan. Ini adalah buah dari hati yang tidak bersatu, terbuka untuk menerima musuh jiwa. Setan bersukacita ketika dia bisa menabur benih pertikaian. Dalam kesatuan ada kehidupan, kekuatan yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain. Saudaraku, puji Tuhan, kunci untuk kita dapat bersatu dengan orang yang lain. Orang yang lain itu dimulai dengan istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita adalah kedekatan kita dengan Yesus. Maka rumusnya saudara, supaya kita mau dekat satu dengan yang lain, jangan berusaha dekat satu dengan lain yang paling utama, tetapi usahakanlah dekat dengan Yesus. Saudara boleh bayangkan jari-jari atau trali-trali sepeda. Saudara, trali-trali sepeda dari lingkaran yang paling luar, dari velg atau roda sepeda itu, dia menuju, ada trali yang menghubungkan menuju ke as bagian tengah. Semakin ke tengah, semakin ke as, maka trali itu semakin dekat. As itu adalah gambaran tentang Yesus.
Lalu kemudian trali yang semakin jauh di roda paling pinggir itu adalah simbol kita. Kita berjauhan. Tapi kalau kita mau dekat, kita harus lebih mengarah ke as bagian tengah. Artinya bahwa kita harus dekat kepada Yesus agar supaya kita boleh dekat dengan orang lain di sekitar kita. Dan ini rumus yang luar biasa, saudara. Artinya bahwa pasti kita akan jauh dengan orang lain kalau kita tidak dekat dengan Yesus. Mungkin ada orang yang memiliki sahabat, teman, dan dia akrab dengan sahabat dan temannya, tetapi dia tidak akrab dengan Yesus. Maka suatu saat dia akan berkelahi dengan sahabatnya itu, dengan temannya itu, dan dia akan jauh dari teman itu. Maka kuncinya untuk menghilangkan keegoisan, untuk menghilangkan kesombongan, suka dominan, ya, suka ingin dipuji-puji, maka kita harus dekat dengan Yesus. Dengan demikian, kalau kita dekat dengan Yesus, semua itu dibuang dari diri kita. Kita menjadi sempurna di dalam Kristus dalam tahap-tahap yang kita lalui. Maka kita akan lebih mudah dekat dengan orang yang lain yang di sekitar kita, yang dalam konteks mereka dan kita adalah anak-anak Allah. Tuhan berkati pekabaran yang indah hari ini menjadi bagian kita, dan mari kita buat hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita tutup renungan firman Tuhan ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kami dapat menghidupkan, kami dapat hidup lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan, membangun atau memiliki hubungan dengan Tuhan, dan niscaya pasti kami akan dekat dengan orang di sekitar kami. Meteraikan firman-Mu di hati kami dan rubah hidup kami sesuai dengan setiap rencana Tuhan. Hari ini kami tidak tahu apa yang jadi, tapi kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan. Peliharakan kami Tuhan, dan apabila ada masalah kami hadapi, Tuhan ada di sana dan ada solusi untuk semuanya. Berkati semua pendengar renungan ini di mana saja berada. Di dalam setiap komentar yang diajukan, setiap permohonan doa yang disampaikan, bahkan keinginan kerinduan, Tuhan kiranya akan jawab. Hari ini kami boleh menikmati berkat persekutuan dengan Tuhan yang indah. Berkati rumah tangga kami, istri kami, anak-anak kami, dan suami kami, dan juga orang tua keluarga kami. Biarlah hari ini berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Tuhan berkati semua mendengar doa ini dengan berkat yang limpah dari sorga. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, puji Tuhan, renungan yang indah dan waktu yang indah kita belajar firman Tuhan. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua.